Sepeninggal ibunda tercinta Marissa Haq, kakak beradik Bella dan Chiki hadir sebagai motivator dan penyemangat bagi sang ayah Ikang Fauzi. Saking care-nya pada sang ayah, kakak beradik ini kini memilih untuk tinggal bersama sang ayah. Bahkan untuk tidur pun selalu bersama sang ayah. Nggak selalu ya, dulu kalau tidur berempat ya, sesekali. Cuma sekarang tiap hari bertiga. Iya. Dan emang yang ke kamar ayah duluan tuh selalu kakak kayak nggak bisa ninggalin ayah sendiri lama. Dicariin juga. Ayah juga nyariin anak-anak ayah mana, dan pasti kakak duluan. Kalau aku tuh biasanya aku gunting-gunting kain dulu, karena buat pagi itu kalau bisa pas mimin aku udah datang udah ada yang bisa udah ada hal yang bisa dikerjakan gitu loh. Iya, jadi biasa kakak selalu ke kamar duluan sama ayah gitu. Diakui oleh Chiki, Bella sang kakak lah yang memegang peran utama dalam keluarga mereka saat ini. Pasalnya sebagai anak pertama, Bella memiliki tanggung jawab moral untuk menggantikan posisi sang ibunda dalam menjaga sang ayah, bahkan sampai mengurus semua bisnis sang ayah. Tapi dengan kedekatan tersebut tidak membuat Chiki lantas merasa cemburu kepada sang kakak. Di sisi lain, Chiki yang hari-hari ini kian sibuk jadi musisi maupun desainer, sehingga kerap harus keluar rumah, dirindukan oleh sang kakak untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan sang ayah. Kalau cemburu karena lebih disayang sama ayah, enggak. Justru malah aku senang kalau ngeliat Chiki disayang. Karena saya suka ngilang. Aku malah senang kalau ngeliat adekku happy gitu. Terus dia dikelilingi sama orang-orang yang dia comfortable with gitu ya. Aku malah ikutan seneng gitu. Karena kalau misalnya keluargaku misalnya lagi pundung atau gimana, aku mau sedih juga. Aku mau seneng ngeliat keluargaku sedih malah jadi aneh sendiri. Jadi aku pengen kalau akunya seneng, merekanya juga happy gitu. Dan aku juga seneng kalau ngeliat kakak tuh lagi mesra sama ayah. Kan kakak emang deket sama ayah, karena kakak bantuin usaha ayah di real estate dan lain sebagainya. Cuman itu tuh nggak jadi hal yang harus aku jelasin gitu. Karena emang ya kakak tuh deserve kedekatan itu menurut aku ya. Jadi nggak ada jadi masalah gitu, nggak sih. Malah kalau ada apa-apa aku nanyanya ke Mbak, ayah kenapa apa gitu-gitu. It's not a big problem sih. Setiap kakak dan adik memang selalu punya cerita, apalagi bagi Bella dan Chiki yang hanya dua bersaudara. Kedekatan mereka pun kerap membuat banyak orang kagum, karena tidak hanya saling menjaga, melainkan juga saling mendukung satu sama lainnya. Seperti halnya ketika Chiki sebagai desainer mengeluarkan koleksi terbaru dari busana miliknya, Bella selalu menjadi model utama yang tidak tergantikan oleh siapapun. Aku itu adalah model tetap dari Chiki Go. Kayaknya sih bakal selagi kontrak Mbak bisa, selagi kakakku bisa. Ya, selagi aku bisa. Nggak maksain juga, cuman emang kalau dari historis hampir selalu aku maksain. Ya, ini sih Banci tampil aja sih. Tapi sebagai kakak dan adik, tentu saja semua hal tidak berjalan dalam frekuensi yang sama. Bella dan Chiki jujur bahwa kerap ada perbedaan pendapat yang membuat keduanya berantem kecil-kecilan hingga tak mau saling ngobrol. Tapi rupanya hal itu tak bisa bertahan lama, lantaran di antara Bella dan Chiki harus tetap saling berkomunikasi demi memastikan setiap saat bahwa ayah mereka, Ikang Fauzi, dalam kondisi baik-baik saja pasca meninggalnya sang ibunda. Kita pernah berantem tapi nggak selalu juga sih, karena sekarang mikirnya lebih ke kayak berantem juga nggak ada duitnya ya sayang gitu. Iya, jadi mendingan kalau misalnya lo ada masalah diomongin baik-baik aja gitu. Nggak sampai sehari ya? Iya, nggak sampai sehari, iya. Paling kalau ada perlu langsung ngomong lagi. Karena kan kita butuh untuk koordinasi rumah apa segala macam. Paling kan sekarang kan ayah, kita kan tinggal bertiga, jadi we have to make sure we look out after each other gitu sih. Jadi emang harus belajar neken ego masing-masing emang gitu.
gitu, anak pertama banget kan. Gitu ya. Support system dalam keluarga ya. Tapi tadi kalau saya dengerin, kalau Ciki ngobrol, suara itu mirip banget sama almarhumah mama ya. Iya. Persis banget serak vokal, ya. tone-nya, potongan kalimat per kalimatnya. Ih, jadi kebayang itu kayak refleksi ke mama sendiri ya. Keren. Bener-bener kayaknya membawa sang ibu ke iya. mana-mana ya. Tapi seneng banget nih ngeliat mereka berdua selalu kompak kemana-mana berdua terus. Bahkan collab-collab di Instagram juga gitu ya. Sosial media nyanyi-nyanyi bareng ini juga pastinya membuat kita selalu ingat harus sayang sama saudara kita sendiri. Betul banget.